Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran PPKN yang senantiasa menantang kita untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif. Pembelajaran PPKN kali ini adalah pembelajaran PPKN kelas 9 semester pertama, pertemuan pertama. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9 ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pondasi dari bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau sebagai pedoman perilaku seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia ketika negara ini didirikan. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Untuk semakin memperkuat pemahaman kita, berikut akan dipaparkan uraian materi berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Perlu dipahami bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, sejak masa Orde Lama, sejak masa Orde Baru, dan pada masa reformasi sampai sekarang. Tetapi untuk pembahasan pada pertemuan pertama ini, kita hanya akan membahas penerapan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang dilaksanakan pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Pada masa awal kemerdekaan, dalam rentang waktu 1945 sampai 1959, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai ancaman. Masalah atau ancaman tersebut diantaranya terjadinya pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, subversi atau kudeta terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Untuk memperoleh gambaran ancaman-ancaman tersebut, kita akan paparkan satu per satu. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan utama dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan PKI Madiun berkeinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis. Selanjutnya, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DI atau TII ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai
dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Adapun tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA didirikan oleh Kapten Kenil, yaitu Raymond Westerling, pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan bisa membebaskan rakyat Indonesia dari kesewenang-wenangan. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan dari gerakan Republik Maluku Selatan adalah membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Demikianlah beberapa ancaman atau masalah yang terjadi dalam rangka perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Selanjutnya, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa yang terjadi pada masa Orde Lama? Pada masa Orde Lama, yaitu rentang antara 1959 sampai 1966, setidaknya ada dua hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, bahwa pada masa Orde Lama, Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Sehingga periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Yang kedua, pada masa Orde Lama, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Artinya bahwa pada masa Orde Lama, keajegan dari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa mengalami goncangan. Pada masa Orde Lama, karena Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, tetapi kekuasaan pribadi presiden, maka presiden memiliki posisi yang sangat kuat sekali. Dan ini menimbulkan beberapa penyimpangan yang terjadi dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan ketiga, presiden membentuk MPRS yang semua anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Pada masa Orde Lama pula, Pancasila mengalami penyusupan adanya ideologi lain, yaitu liberalisme dan komunisme. Dan ini menimbulkan sejarah hitam bagi bangsa Indonesia, yaitu adanya pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit, di mana pemberontakan ini bertujuan
untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Ini artinya bahwa tujuan dari pemberontakan ini ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Demikianlah pemaparan yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama PPKN kelas 9 semester pertama ini. Diharapkan dari pemaparan tadi kita bisa sedikit memahami bagaimana Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami banyak cobaan, dan ini diharapkan justru dengan adanya masalah, dengan adanya ancaman tersebut, semakin memperkokoh pondasi bangsa Indonesia, semakin kuatnya pondasi Pancasila sebagai dasar negara. Insya Allah kita bisa lebih baik. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nilai-nilai dari dasar negara kita, dari pandangan hidup bangsa kita, yaitu Pancasila. Sekali Pancasila, tetap Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.